Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita diizinkan kembali untuk bertemu dalam ibadah pagi seperti saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Namun sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama mengawali dengan renungan pagi, dan kita akan serahkan renungan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mengucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia yang luar biasa yang kami rasakan. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami di dalam kami beristirahat, dan saat pagi hari ini Tuhan memberikan kelimpahan kembali bagi kami untuk menikmati kehidupan yang dari Engkau. Sebelum kami melakukan kehidupan dan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain untuk bersama-sama mendasari hidup kami, menggumuli firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, biarlah itu semua atas kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, agar di dalam kami membangun ibadah pagi hari ini, semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga di dalam kami melakukan renungan pagi saat ini, kekudusan yang dari Engkau Tuhan, yang kami terima. Terpujilah nama-Mu ya Allahku. Hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami melakukan membangun ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Yang demikian firman-Nya, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Amin. Renungan pagi saat ini perkenankan saya beri judul menjadi teguh dan kuat untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kiprah wanita dalam kehidupan ini sudah ada sejak awal kehidupan. Meski wanita sering dianggap lebih rendah kedudukannya, namun seperti Kartini, mereka tidak berhenti berkarya. Kartini terus berkarya dengan tulus, terus menginspirasi hingga saat ini. Contoh lain dalam Alkitab, sebut saja Hawa. Di antaranya adalah ibu semua manusia. Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam dan memberi dia kuasa yang sama, yaitu memilih apa yang baik dan buruk. Di awal cerita penciptaan, kita bisa melihat pribadi Hawa yang sangat independen dan sangat terhubung dengan dunia di sekitarnya. Kisah Hawa mengingatkan kita para wanita bahwa kita bisa secara bersamaan menjadi kreatif dan bahkan juga bisa menjadi merusak. Hawa mengajarkan kita untuk hati-hati dalam membuat pilihan.
dan menyelaraskan keinginan kita dengan hikmat Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, menjadi wanita atau umat Tuhan yang hebat bukan karena mereka cantik atau cakep, atau bukan karena dia kaya, bahkan atau bukan karena dia pintar, tetapi menjadi murid Tuhan yang hebat adalah dia yang selalu siap untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya berbicara di area gereja saja, namun dimanapun kita berada, disitulah kita dapat melayani Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, peran kita sebagai wanita diciptakan Tuhan juga sebagai penolong. Dan berarti kalau wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong, wanita itu harus kuat. Alkitab bahkan menyebutkan bahwa memiliki istri yang cakap adalah suatu anugerah bagi suami. Kecakapan istri meliputi peran dan tugasnya, itu pun disebutkan dengan detail dalam Amsal 31. Sedari bangun hingga tidur kembali, seorang istri dituntut untuk dapat menangani banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, baik dari mengurus rumah, mengurus penghasilan dalam keluarga, menjadi saluran berkat, mengajari anak-anak tentang keterampilan hidup, mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya wanita diciptakan Tuhan menjadi wanita yang kuat. Karena tidak mungkin pribadi yang lemah bisa menolong. Kuat di sini berarti sanggup menanggung segala beban dalam hidup. Baik itu beban dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ada beberapa contoh peran wanita sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus penghasilan dalam keluarga. Dalam menjalani situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman seperti saat ini, yaitu hari-hari yang selalu diliputi dengan kewaspadaan dan bahkan ada ketakutan karena wabah virus COVID-19 ini, sudah tidak hampir lagi, tapi 1 tahun. Peran wanita harus menunjukkan perannya sebagai penolong bagi keluarga. Salah satu yang dapat dilakukan oleh para wanita adalah seperti yang saat ini sedang marak-maraknya, yaitu berjualan online. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kesempatan seperti ini patut kita syukuri, karena kita di GKJW Kediri sudah diberi wadah untuk dapat berjualan online, yaitu di jejaring ekonomi warga. Mari, para wanita yang berkreatif, para wanita diciptakan untuk berkreasi, berani mencoba, atau mau belajar, dan tidak gengsi dengan usaha atau bisnis yang dijalankan. Banyak jalan untuk kita bisa membantu perekonomian keluarga. Contohnya, ada yang memasarkan makanan rumahan, aneka camilan, dan berbagai macam
barang lainnya, baik diproduksi sendiri maupun sebagai reseller. Dan berapapun penghasilannya harus tetap disyukuri. Hal ini semua dapat membantu kondisi ekonomi dalam keluarga. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa membantu dalam perekonomian keluarga di situasi yang seperti saat ini? Saya percaya ibu-ibu sudah semuanya. Terlebih di para wanita ini sudah banyak yang berjualan online. Itulah wujud dari peran sebagai wanita yang membantu dalam perekonomian keluarga. Itu adalah wanita yang hebat dan kuat di dalam menghadapi situasi. Nah, mari para wanita kekasih Tuhan, selain kita dapat menjalankan peran kita sebagai ibu rumah tangga, hal utama yang perlu kita lakukan adalah tetap menjadi wanita yang kuat dan takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, berdoa senantiasa, peduli dengan orang lain, dan memancarkan kasih Allah. Oleh karena itu, tetap jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Tetaplah menjadi wanita yang hebat dan kuat, siap menjadi penolong bagi keluarga, apapun yang terjadi. Juga tetap menjaga kesehatan tubuh, tetap kuat dan jadilah hebat serta menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam situasi apapun. Tuhan memberikan kepada kami para wanita masing-masing bertalenta yang bermacam-macam. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya dengan segala talenta yang sudah diberikan ini Tuhan, boleh kami pakai untuk membantu perekonomian di dalam keluarga kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan kami di dalam kami melakukan hidup ini sehari-hari. Sungguh Bapa, semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami akan mengawali kehidupan kami Tuhan, biarlah semuanya ini kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.